Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Aisyah Afifah, NPMC 1C019043 dari jurusan S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Nah, kali ini aku akan menjelaskan materi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan sumber buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 Ibu Dwi Martani. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi bab 6 mengenai transaksi entitas induk dan anak dalam aset tetap. Nah, di aset tetap itu diatur dalam PSAK nomor 16 yang mana aset tetap ini digunakan untuk mendukung operasional perusahaan yang bisa juga digunakan untuk menghasilkan barang seperti contohnya itu mesin produksi. Kita masuk ke dampak terhadap pencatatan entitas induk. Jadi ketika induk menjual aset tetap ke anak, maka disebut dengan disposal aset tetap atau penghentian aset tetap. Nah, disposal aset tetap itu dapat terjadi karena 3 hal. Yang pertama yaitu aset itu dijual, dan yang kedua yaitu penghentian penggunaannya, serta yang ketiga yaitu aset itu ditukar atau diserahkan pada pihak lain. Nah, sehingga dalam pencatatannya aset tetap tersebut dihapus. Nah, entitas induk akan mencatat sebagai disposal aset tetap, sedangkan pada entitas anak yang mendapatkan aset itu tadi akan mencatat perolehan aset tetap. Nah, lalu untuk menentukan keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap, jadi itu dengan membandingkan harga jual dengan nilai tercatat atau nilai buku. Jadi harga perolehan tuh dikurangi sama akumulasi penyusutan, itu nilai buku. Nah, pada tanggal penjualannya. Nah, lalu ada dampak terhadap jurnal eliminasi. Jadi, pada jurnal ini keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap antara induk dan entitas anak dan itu akan terrealisasi pada saat pelepasan atau penggunaan aset tetap. Jadi untuk aset tetap yang tidak disusutkan, keuntungan atau kerugian akan terrealisasi saat pelepasan aset tersebut. Jadi kalau aset tetap yang tidak disusutkan itu kan contohnya tanah. Jadi keuntungan atau kerugiannya akan terrealisasi kalau sudah terjual pada pihak lain. Nah, tapi kalau aset tetap disusutkan itu contohnya kayak bangunan, mesin, kendaraan. Nah, itu keuntungan atau kerugiannya itu diakui pada saat dia digunakan atau pada saat pemanfaatannya. Jadi itu yang dicatat. Selanjutnya kita masuk ke contoh dampak penjualan aset tetap tidak disusutkan yaitu tanah terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Jadi yaitu contohnya PT Palapa atau PTP memiliki 100% saham pada PT Samudra atau PTS. Nah, ini adalah informasi terkait dengan transaksi jual beli aset tetap antara PTP dan PTS. Jadi ada 3 peristiwa. Peristiwa yang pertama yaitu atau P1, PTP memperoleh tanah dari pihak non-afiliasi pada harga 900 juta. Peristiwa yang kedua atau P2 yaitu PTP menjual tanah kepada PTS pada harga 1 miliar rupiah. Peristiwa yang ketiga atau P3 yaitu PTS menjual tanah kepada pihak non-afiliasi pada harga 1 miliar 200 juta rupiah. Nah, bagaimanakah pencatatan yang harus dibuat oleh PTP dan jurnal eliminasi yang harus dibuat pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian 2015 jika? Nah, ini ada lagi skenarionya. Ada 3 skenario. Skenario yang pertama yaitu seluruh peristiwa P1, P2, dan P3 terjadi pada tahun 2015. Skenario yang kedua yaitu P1 dan P2 terjadi pada tahun 2015 sedangkan P3 terjadi pada tahun 2016. Dan skenario yang ketiga yaitu P3 saja yang terjadi pada tahun 2015 sedangkan P1 dan P2 terjadi pada tahun 2014. Selanjutnya kita masuk ke skenario yang pertama yaitu seluruh peristiwa P1, P2, dan P3 terjadi pada tahun 2015. Jadi atas penjualan tanah ke entitas anak, PTP melaporkan keuntungan sebesar 100 juta rupiah. Lalu hal itu didapatkan dari 1 miliar dikurang dengan 900 juta rupiah tadi. Itu 900 juta tadi kan beban pokoknya yang didapat dari pihak non afiliasi ya. Lalu sedangkan PTS itu membukukan keuntungan penjualan tanahnya sebesar 200 juta didapatkan dari 1 miliar 200 juta yang dia jual ke pihak non afiliasi dikurang dengan 1 miliar yaitu beban pokok yang dia dapatkan dari PTP.
Nah, keuntungan atas penjualan tanah ke entitas yang diakui PTP sudah terrealisasi karena apa? Karena tanah tersebut sudah dijual PTS ke pihak non-afiliasi. Lalu, tanah itu juga tidak akan muncul pada laporan keuangan PTP, PTS, dan laporan keuangan konsolidasian karena sudah terjual. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada jurnal tambahan yang perlu dibuat oleh PTP dan tidak terkait dengan transaksi hulu penjualan tanah tersebut. Jadi ada seperti tabel di samping, yaitu dampak jurnal eliminasi skenario yang pertama terdapat laporan keuangan konsolidasian, tanahnya itu tidak ada, kosong. Lalu keuntungan penjualan tanahnya di PTP itu sebesar 100 juta, di PTS sebesar 200 juta, sebelum konsolidasi itu ada 300 juta, dan tidak ada terjadi eliminasi. Lalu ketika dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian sebesar 300 juta juga. Selanjutnya kita masuk ke skenario yang kedua, yaitu P1 dan P2 yang terjadi pada tahun 2015 dan P3 terjadi pada tahun 2016. Jadi, keuntungan atas penjualan tanah yang dibukukan oleh PTP sebesar 100 juta rupiah itu belum terrealisasi sampai akhir karena tanah tersebut masih ada pada PTS, belum terjual pada pihak non-afiliasi. Sehingga PTP harus mencatat penangguhan keuntungan, yaitu bagian laba atas entitas anak 100 juta di posisi debit dan investasi pada entitas anak sebesar 100 juta di posisi kredit. Lalu dari sudut pandang konsolidasian, keuntungan penjualan tanah yang diakui oleh PTP itu belum juga terrealisasi. Nah, selain itu tanah yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian itu juga harus pada nilai non-afiliasi. Jadi tidak boleh 1 miliar, namun harus 900 juta. Karena tadi PTP membeli dari pihak non-afiliasi 900 juta kan. Sehingga kita akan membuat penjurnalan, yaitu untuk mengeliminasi sebagian nilai perolehan tanah dan keuntungan penjualan tanah. Yang mana keuntungan penjualan tanah di posisi debit itu sebesar 100 juta dan tanah di posisi kredit sebesar 100 juta juga. Sehingga seperti tabel di samping akan kelihatan bahwa tanah pada PTP itu sudah tidak ada, namun ada di PTS sebesar 1 miliar. Dan sebelum konsolidasi itu tetap sebesar 1 miliar dan dieliminasi sebesar 100 juta sehingga pada laporan keuangan konsolidasian dilaporkan sebesar 900 juta, sama seperti beban pokok pada pembelian di pihak non-afiliasi. Lalu untuk keuntungan penjualan tanah di PTP itu ada 1 juta, namun di PTS itu kan belum ada ya karena belum terjual pada pihak non-afiliasi. Nah, sehingga itu harus dieliminasi sebesar 100 juta juga. Jadi di laporan keuangan konsolidasian tidak ada keuntungan penjualan tanah. Selanjutnya kita masuk ke skenario yang ketiga, yaitu P3 saja yang terjadi pada tahun 2015, sedangkan P1 dan P2 itu sudah terjadi pada tahun 2014. Jadi pada periode sebelumnya PTP mengakui keuntungan atas penjualan tanah ke PTS sebesar 100 juta rupiah. Nah, keuntungan tersebut belum terrealisasi karena pada akhir periode sebelumnya tanah tersebut masih dimiliki oleh PTS, jadi belum terjual pada pihak non-afiliasi. Nah, keuntungan penjualan tanah tersebut baru terrealisasi pada tahun 2015, sehingga PTP harus membuat jurnal untuk mengakui keuntungan penjualan tanahnya yang sudah terrealisasi. Jadi jurnalnya yaitu investasi pada entitas anak di posisi debit sebesar 100 juta rupiah dan bagian labanya juga bertambah di atas entitas anak sebesar 100 juta rupiah. Nah, keuntungan atas penjualan tanah tersebut harus ditambahkan sebagai komponen laba rugi konsolidasi periode berjalan, sehingga nilai keuntungan penjualan tanah yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian 2015 sebesar 300 juta rupiah. Jadi, jurnal eliminasinya yang perlu dibuat yaitu investasi pada entitas anak di posisi debit sebesar 100 juta rupiah dan keuntungan penjualan tanah itu muncul sebesar 100 juta rupiah. Jadi, keuntungan penjualan tanah ini bukan sebagai pengurang namun sebagai penambah. Nah, jadi di sini seperti yang teman-teman lihat pada tabel di samping, itu di tanahnya itu sudah kosong atau tidak ada karena sudah terjual tadi. Lalu keuntungan penjualan tanah di PTP itu tidak ada, di PTS itu ada sebesar 200 juta. Nah, setelah terjadinya untuk eliminasi, jadi bukan sebagai pengurang namun muncul. Jadi keuntungan tadi sebagai penambah sebesar 100 juta. Sehingga pada laporan konsolidasian keuntungan penjualan tanah diakui sebesar 300 juta rupiah.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.